yang sekarang kita buat PTR juga di kawasan ini. Ada penyesuaian sehingga tidak semrawut ini. Iya, tidak semrawut, itu harus bagus tuh. Ya, hormati para di Jalil, Pak Menteri Perhubungan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kevin, dan semua para pimpinan di proyek IWIP ini. Saya kira saya datang hampir 2,5 tahun yang lalu waktu groundbreaking di sini. Sekarang sudah begini, investasinya sudah sampai kepada lebih 5 miliar dolar, dan ini akan 11 miliar dolar, dan juga nanti akan tadi saya disebut akan juga meningkat lagi dari situ. Pemerintah akan memberikan dukungan terus kepada proyek ini yang memberikan nilai tambah buat negeri ini, karena ini menjadi bagian dari satu program pemerintah. Jadi saya minta nanti Pak Gubernur, Pak Bupati untuk juga membantu. Nah, saya minta pada IWIP untuk juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sini. Jadi membangun politeknik seperti yang terjadi di Morowali, Virtu Dragon dan sebagainya. Sehingga nanti anak-anak lokal kita bisa juga menikmati pendidikan yang berkualitas. Saya kira untuk tempat praktek sudah bagus, nanti tinggal sekolahnya dibangunkan, karena sudah ada model di Virtu Dragon, di Morowali, WDB ini harus segera jalan. Kemudian satu lagi di di Bintan. Jadi semua nanti industri-industri strategis seperti ini harus ada politeknik yang khusus nanti untuk anak-anak di sekitar pabrik itu, untuk mereka bisa satu ketika menggantikan pegawai-pegawai asing yang ada di sini. Kita tidak boleh juga marah-marah nggak dapat tempat, karena bagaimanapun teknologi itu harus belajar juga alih teknologi. Tadi saya kira di room control misalnya saya lihat sudah makin banyak anak-anak kita. Ada yang dari matematika, ada yang dari pariwisata, ada yang macam-macam untuk jadi di room control. Tapi ke depan nanti harus ada sekolahnya untuk itu supaya lebih bagus. Dan juga saya minta kepada Kevin, lingkungan supaya lebih bersih, jadi ramah lingkungan yang penting. Jadi seperti tadi pH daripada pembuangan air power plant itu juga harus diperiksa sehingga juga clean. Kemudian kalau boleh juga nanti ditanam lagi mangrove, karena mangrove itu di pantai itu menurut hemat saya sangat bagus untuk lingkungan, dan juga penanaman pohon dalam industri ini seperti di Morowali. Jadi saya kira dari sekarang sudah bisa dibuat perencanaan, dan saya minta kalau perlu Pemda nanti terlibat untuk penanaman itu. Jadi dikasihkan kepada Pemda atau BUMD untuk nanti program penanaman pohon. Kemudian kebutuhan-kebutuhan daripada industri diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha lokal seperti telur, ayam dan sebagainya. Dan kemudian kontraktor-kontraktor, tadi Kevin di mobil sudah jelaskan ke saya juga, diberikan kontraktor-kontraktor lokal, tapi harus juga berkualitas. Jadi saya minta Pak Bupati jangan asal kontraktor diberikan tapi tidak berkualitas, nanti malah merusak kerjanya. Jadi mereka harus di-train juga supaya bisa mendeliver atau memberikan nanti yang baik. Saya kira itu, dan investasi di sini akan terus meningkat, dan rakyat sini harus bisa menikmati. Saya kira pertumbuhan ekonomi segini salah satu dari 4 di Indonesia yang tidak kontraksi. Kalau keliru 7% growth di sini ya Pak 7%. Jadi padahal nasional kita masih minus 0, sekian persen. Artinya keberadaan pabrik ini memberikan manfaat buat daerah. Itu saya pikir, dan saya titip semua supaya menjaga ini, karena ini menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja kita tadi disampaikan 23.000. Dari 23.000 itu tenaga asing masih sekitar 4.000 sekian. Tapi itu bertahap, mereka akan mau pada titik puncaknya setelah selesai construction itu kira-kira 10% dari total pegawai. Jadi total pegawai akan 32.000 orang pada tahun 2024. Nah, tapi kalau nanti pengembangan lagi sampai kepada turunan lithium baterai, saya kira jumlah pegawai itu akan bisa hampir 2 kali lipat dari situ. Nah,
Akibatnya apa? Itu jumlah penduduk daerah ini kan cuma berapa Pak? 70.000. Jadi sampai anak-anak yang baru lahir pun tidak cukup untuk tenaga kerja di sini. Jadi pasti akan import tenaga kerja dari beberapa daerah lain. Nah, daerah-daerah lain harus siap juga. Nah, sekarang di sini bukan hanya ini, ada Obi juga ada. Ada lagi juga di mana lagi Obi, Halmahera Timur juga ada, terus ada juga nanti. Jadi sekarang ini Indonesia bagian timur ini pertumbuhan ekonominya saya kira akan bisa positif dalam waktu-waktu ke depan karena permintaan untuk produk-produk ini juga sangat banyak. Dan pada akhirnya kita melihat pada 2024 kita akan menjadi salah satu produser lithium baterai yang terbesar di dunia. Karena nanti kita ini ujungnya, hilirnya ini akan kita buat nanti di Kaltara, di mana nanti pakai hydropower sehingga pakai green energy, dan itu akan diminati oleh banyak negara terutama di Eropa yang mereka pada tahun 2030 sudah tinggal menggunakan 15% fosil energy. Jadi kita memainkan peran strategis ke depan. Jadi mari kita bekerja bersama, mari kita berpikir positif, jangan pikir yang aneh-aneh. Saya kira perusahaan ini sudah memberikan kontribusi yang sangat baik pada daerah ini. Kalau yang kurang, pasti ada kurang di sana-sini, sambil jalan kita perbaikin. Tapi kalau kita spiritnya untuk membuat kebaikan, saya kira ini adalah momentum yang baik. Sekali lagi terima kasih pada Kevin yang sudah memberi kami, dan terima kasih pada teman-teman pegawai yang di sini sudah bekerja dengan baik. Hanya saya minta lebih bersih lagi ke depan. Tapi kalau pantai bersih, tadi kalau di dalam saya bilang sama Kevin, tanam pohon lebih banyak lagi, dan suruh minta dari Pemda saja yang tanam pohon itu Pak Bupati, supaya nanti ada kerja rakyat juga nanam situ. Karena tadi Kevin juga ngeluh, kok jumlah orang yang kerja pun kurang. Karena kalau sampai 32.000 orang yang kerja sini, jumlah penduduk cuma 70 sekian ribu, ya berarti anak-anak yang baru lahir pun sudah ikut kerja di sini. Kan tidak mungkin. Itu saja dari saya. Sekali lagi, mari kita kompakkan untuk membuat Indonesia lebih bagus. Jangan berpikir buruk bahwa kita dikontrol oleh orang asing, tidak betul. Tapi kita bersama-sama membangun daerah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.